Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. As-sani wal ishrun min suril Quran, suratul Hajj. Surah yang ke-22 daripada surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Al-Hajj. Ini surah madaniyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya samanun wa sab'un, 78 ayat. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Hajj? Karena dalam surah ini ada menceritakan tentang perintah haji, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa azin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azin fin nas bil hajj, serukan, beritahukan pada seluruh manusia dengan haji. Niscaya datang mereka semua itu kepada engkau, ada yang berjalan kaki, ada pula yang menggunakan kendaraan. Mereka datang dari segala penjuru bumi yang jauh. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada seluruh manusia dengan haji. Nabi Ibrahim berkata, wa ma wablughu sauti, tidak sampai suaraku ini ya Allah. Andai kata aku teriak, berapa orang saja yang mendengarkanku. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, alaikal azan wa alayyal balagh. Engkau aku tugaskan hanya untuk mengumumkan sahaja, urusan sampai kepada seluruh makhluk itu urusanku, kata Allah. Fasya'ida Ibrahim Aba Kuwais. Nabi Ibrahim pun naik kepada itu gunung Aba Kuwais. Fanada, Nabi Ibrahim berseru, ya ayuhan nas, inna Allah yad'ukum ilal hajjil baitil haram liyusibakum bihil jannah wa yukhrijakum minan nar. Hai manusia, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah mengajak kalian untuk berhaji ke Baitillahil Haram agar Allah berikan pahala bagi haji kamu itu surga, dan Allah keluarkan kamu daripada api neraka. Demikianlah seruan Nabi Ibrahim alaihissalam di Jabal Kubais. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, seruan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas gunung tadi, fa'azabahu yawma idzin man kana fi aslafir rijal wal arhamin nisa wa kullu man wasalla ilaihi sautuh. Seluruh manusia, baik yang ada di dalam arwah, baik yang masih ada dalam rahim dan yang hidup, semuanya menjawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Al-hajju ahaddu arkanil Islam. Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Yajibu bil umur marratan wahidan ala man istata'a ilaihi sabila. Naik haji itu wajib seumur hidup sekali. Itu pun bagi yang mampu melaksanakannya. Orang-orang yang tidak mampu berhaji karena berbagai macam alasan, padahal dia mampu melaksanakan haji itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya dengan sabda beliau, man malaka jadan wa rahilah tuballighuhu hajja baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi ayyamutan yahudiyan aw nasraniyya. Siapa yang mampu untuk naik haji dan dia tidak mahu, maka dikhawatirkan itu orang mati nanti sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Para pensyarah hadis mengatakan yang demikian, bila mana ini orang mampu untuk berhaji tapi dia tidak mahu, maka ini orang dikhawatirkan matinya dalam keadaan yang demikian itu. Nah, perlu juga kita belajar bersama bagaimana yang dikatakan mampu itu dalam berhaji. Dari segi ekonomi akan kita bicarakan. Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa lau ta'arada syurahul maskan wal hajj yasribuhu lil hajj. Kita ini ada duit ini andai kata cukup untuk aku beli rumah, tapi ini duit juga cukup untuk aku pergi berhaji. Mana yang kita pilih? Maka pilih lebih baik digunakan ini duit yasribuhu lil hajj. Kita pakai ini duit untuk pergi berhaji. Andai kata kita pakai duit ini untuk beli rumah dan tidak mahu berhaji, tiba-tiba kita mati, maka mati dalam posisi meninggalkan hutang haji kita. Lain halnya kalau kita ini tidak punya duit sama sekali. Dan juga apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan seperti menikah atau pergi haji, maka lebih baik kita gunakan itu duit untuk menikah. Wa qala ba'dus Syafi'iyah yajibu bai'ul maskanil hajj wa ya'tafil bil i'tira. Wajib seorang itu menjual rumahnya kalau seandainya rumah itu dijual mampu untuk pergi haji, dan adapun sisa duitnya itu cukup saja digunakannya untuk menyewa rumah. Misal kita ini dapat warisan satu-satunya rumah, dan rumah ini andai kata ku jual cukup untuk aku pergi haji, dan harga ini rumah sekitar 300 juta. Nah, masih banyak lagi sisa duit kita. Ya, tapi bil i'tira, cukup saja dengan menyewa rumah, atau dia hendak membeli rumah yang lebih murah. Kalau seandainya dia tidak mahu menjual rumah kemudian rumahnya
itu digunakannya dan dia tidak mau pergi haji, ketika dia mati maka ada tanggung jawab haji dalam dirinya. Dan ada juga ini orang punya rumah, punya mobil, punya motor yang harganya mahal, tapi dia tidak mau pergi haji. Nah, ini orang akan mati membawa hutang hajinya. Dan niat kita berhaji ini sangat penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sehingga kita bisa berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Bagian pendapat para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang ini mati kemudian dia meninggalkan harta, maka jangan dulu dibagikan harta itu kepada ahli warisnya. Hitung dulu terlebih dahulu secukupnya duit untuk pergi haji, baru setelah itu sisa hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Tidak boleh dibagikan langsung semuanya karena si mayit ini masih ada hutang haji kepada Allah. Maka kalau anak ini mampu dan paham agama, ia akan badal haji orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa lahul jazaa illal jannah." Tidak ada balasan baginya melainkan surga daripada Allah. Di dalam hadis lain mengatakan, "Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah." Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah tidak ada balasan baginya melainkan surga. Waqala ba'du surrahi hadzal hadis ghairi zabikati azab, tidak melalui azab sedikit pun. Nah, itu adalah hadiah daripada Allah. Juga kita belajar bersama macam mana kita ini hendak mendapatkan haji yang mabrur itu. Al-hajjul mabrur bisifai arkan wal wajibati wal masnunat wa tarkil muharramat wal makruhat fil hajj mal ikhlas wa zatil halal. Haji yang mabrur itu adalah dengan menunaikan rukun-rukun haji, menunaikan juga yang wajib-wajib haji dan sunat-sunat dalam pekerjaan haji, meninggalkan yang diharamkan atau dimakruhkan pada waktu berhaji, dan ditambah lagi niat dan motivasi berhaji itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan biaya atau ongkos daripada haji itu adalah harta yang halal. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga daripada Allah. Wa qala ba'dal ulama alamatul qabul, alamat atau tanda daripada haji yang mabrur itu adalah bahwa orang ini kembali ke negerinya lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Wala yu'awidul masai, dan dia tidak mengulangi maksiat-maksiat atau dosa-dosanya kepada Allah, dan benar-benar menjadi orang yang bertaubat kepada Allah dari segala macam bentuk dosa, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Wa qala al-Imam Hasanul Basri mengatakan bahwa orang yang hajinya mabrur itu adalah hatinya bersih dan selalu memikirkan Allah. Gerak-gerik anggota tubuhnya ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berhaji kemudian balik kepada negerinya tidak demikian, berarti ada masalah dengan hajinya ini. Di dalam surah ini Allah sudah memberikan nasihat dan petunjuk kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Allah mengatakan bahwa sebahagian manusia ada yang masuk Islam, ada yang beriman dan beribadah kepada Allah atas harfin, dari tepian agama. Artinya apabila menimpa akan dirinya kebaikan, kemakmuran dan kenyamanan dalam hidup, maka ia pun rajin beribadah dan beriman kepada Allah. Akan tetapi jika mengenai padanya satu cobaan, maka dia berpaling kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin. Nah, ini adalah gambaran orang yang rugi dunia akhirat, dan kerugiannya itu adalah kerugian yang benar-benar nyata. Wa qala Allah Ta'ala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada lagi sebahagian manusia yang susah hidupnya, kemudian dia beriman kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah supaya hidupnya nyaman. Andai kata dia diberikan anugerah dan kemudahan dalam hidupnya, maka ia hendak bersedekah, ia hendak menjadi orang-orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kemudian Allah kabulkan permintaannya, Allah berikan kemudahan, berikan kekayaan di dalam hidupnya, maka dia pun lupa kepada Allah. Zalika huwal khusranul mubin. Ini adalah kerugian yang benar-benar nyata. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua ini dijauhkan daripada perkara yang demikian, dan apapun kondisi dalam hidup kami, baik itu kami diberikan kesulitan ataupun kenyamanan dalam hidup, maka kami semua ini bisa benar-benar beriman, bertakwa kepadamu ya Allah. Adapun yang perlu kita belajar bersama, bagaimana cara supaya kita ini bisa tetap berada di jalan yang lurus. Artinya dalam keadaan apapun kita bisa beribadah kepada Allah, yakni dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah, meluruskan niat kita semata-mata hendak mencari ridho Allah, dan benar-benar kita yakin dalam hati bahwa perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau mendatangkan dosa kepada Allah itu adalah perbuatan yang sia-sia, dan sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah. Demikianlah insya-Allah, dengan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله.